Ada beberapa kota yang ceritanya itu seolah-olah udah menyatu sama namanya. Tapi kayaknya sedikit deh yang sekuat Surabaya. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah sebuah kota yang namanya sendiri itu udah kayak seruan perjuangan. Sebuah identitas yang ditempa oleh pertempuran dan keberanian. Oke, kita bedah dulu dari namanya ya. Secara harfiah, Surabaya itu artinya berani menghadapi bahaya. Ini bukan sekedar nama loh. Ini tuh kayak DNA-nya kota ini, tema utama yang bakal kita lihat terus-menerus di sepanjang sejarahnya yang luar biasa. Dan semangat berani ini ternyata udah ada bahkan sebelum sejarahnya dicatat, asalnya dari sebuah legenda. Nah, inilah kisah asal-usul yang ngasih Surabaya bukan cuma nama, tapi juga semangatnya yang nggak pernah padam. Mitos ini penting banget buat ngertiin identitas kota ini. Jadi ceritanya ada pertarungan dahsyat antara Sura, si ikan hiu, dan Baya, si buaya. Mereka ini rebutan wilayah kekuasaan. Pertarungan sengit inilah yang akhirnya jadi simbol abadi dari semangat kota yang nggak pernah takut menghadapi tantangan apapun. Oke, dari dunia mitos, sekarang kita lompat ke sejarah benerannya. Jauh sebelum ada bendera-bendera kolonial, Surabaya itu udah jadi pusat kekuatan yang penting banget buat kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Jejaknya sebagai benteng pertahanan itu dimulai di tahun 1275. Tapi tanggal yang benar-benar jadi tonggak sejarahnya adalah 31 Mei 1293. Ini nih bukti nyata pertama dari semangat berani menghadapi bahaya. Waktu itu pasukan lokal pimpinan Raden Wijaya berhasil memukul mundur tentara Mongol, kekuatan yang saat itu ditakuti di seluruh Asia. Kemenangan ini luar biasa banget, saking pentingnya sampai dijadikan hari jadi resmi kota Surabaya. Sejak saat itu, posisinya sebagai gerbang maritim utama kerajaan Majapahit jadi makin kuat. Nah, lokasi Surabaya yang strategis banget ini ya jelas bikin banyak pihak asing tertarik. Era tantangan baru pun dimulai waktu kekuatan-kekuatan dari luar sadar betapa berharganya kota pelabuhan ini. Masuk awal abad ke-18, ceritanya berubah. Surabaya akhirnya jatuh ke tangan VOC, alias Perusahaan Hindia Timur Belanda. Inilah awal dari periode kolonial yang panjang, di mana posisi strategis kota ini menjadikannya semacam hadiah yang diperebutkan. Di bawah pemerintahan kolonial, Surabaya ini disulap jadi mesin ekonomi. Kota ini jadi pusat perdagangan raksasa, tempat semua hasil bumi dari Jawa dikumpulin, dan jadi pelabuhan super penting yang nyambungin kekayaan Nusantara ke pasar dunia. Tapi, di balik semua kemakmuran ini, benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Dan akhirnya, perlawanan itu meledak juga. Disinilah kita masuk ke momen paling krusial dalam sejarah Surabaya, di mana semangat legendarisnya diuji habis-habisan, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Coba deh bayangin suasananya waktu itu. Indonesia baru aja proklamasi kemerdekaan. Teriakan perjuangan merdeka atau mati itu menggema di seluruh penjuru kota. Ini bukan cuma slogan loh, ini udah jadi sumpah yang dipegang erat oleh setiap pejuang di Surabaya. Tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran yang nggak seimbang banget. Di satu sisi ada rakyat Surabaya yang kita kenal sebagai arek-arek Surabaya, senjatanya cuma bambu runcing dan semangat yang menyala-nyala. Di sisi lain ada pasukan sekutu yang lengkap dengan tank dan senjata modern. Ini benar-benar pertarungan epik antara semangat melawan baja. Meskipun ribuan nyawa jadi korban, pengorbanan mereka sama sekali nggak sia-sia. Perlawanan heroik mereka justru menginspirasi seluruh bangsa buat terus berjuang. Nah, pertempuran inilah yang selamanya mengukuhkan identitas Surabaya dan memberinya julukan abadi, Kota Pahlawan. Saking besarnya pengorbanan mereka, tanggal pertempuran ini, 10 November, sekarang kita peringati di seluruh Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Sebuah hari peringatan nasional yang lahir dari api perjuangan di jalanan Surabaya. Oke, setelah napak tilas sejarah heroiknya, yuk kita lihat Surabaya yang sekarang. Kota ini nggak cuma berhenti di masa lalunya loh, tapi udah berevolusi jadi sebuah kekuatan baru di era modern. Buat ngasih gambaran aja nih ya, populasi Surabaya modern itu sekarang lebih dari 3 juta jiwa. Dan semua penduduk itu tersebar di wilayah seluas lebih dari 335 km persegi. Gede banget kan? Ini nunjukin skala kota yang benar-benar impresif.
Jadi, sekarang ini Surabaya bukan cuma kota terbesar kedua di Indonesia, tapi juga jadi pusatnya banyak hal. Perdagangan, industri, pendidikan, sampai jadi pusat pemerintahan untuk Provinsi Jawa Timur. Benar-benar sebuah kota metropolitan yang dinamis dan vital banget buat Indonesia. Jadi, ya itulah Surabaya. Sebuah kota yang lahir dari legenda pertempuran, dibentuk oleh api revolusi, dan sekarang jadi kota metropolitan yang maju. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan warisan keberanian yang seperti itu, tantangan besar apa lagi ya yang akan dihadapi Surabaya di masa depan?